Hari ini gue pengen bahas tentang definisi cinta yang menjadi salah satu kekuatan kenapa gue ada hari ini. Cinta yang transformatif, cinta yang very powerful, dan cinta yang ketika dilakukan, diberikan, ini membuahkan sebuah kekuatan yang besar bagi barang siapa yang menerima cinta tersebut. Nah, cinta yang gue mau bahas di sini adalah love celebrates, kasih merayakan. Ya, buat gue yang suka party, gue ngerti banget sih. Party itu kan kayak, weh, gila nih musik keren banget. Nah, itu namanya celebrates. Nah, kenapa love celebrates itu penting banget? Karena seringkali kita tuh mengalami yang namanya rasa tidak dicintai karena kita nggak dirayakan. Kita tidak di celebrates. Ya, contoh misalnya teman-teman pernah nggak sih merasakan ketika lu masih kecil, terus lu dapat nilai bagus nih. Waktu dapat nilai bagus terus bokap nyokap lu bilang, "Wah, gila keren banget, kamu hebat." gitu ya. Itu namanya celebrate, merayakan. Atau mungkin dengan bahasa sederhana, membanggakan. Tapi kan mungkin kita nggak semua mengalami kayak begitu kan. Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kita pengen banget untuk dibanggakan sama mereka, kita dirayakan sama mereka, tapi kita nggak mengalami yang namanya perayaan tersebut. Nah, cinta itu gini, kerennya cinta itu mampu merayakan dalam keadaan apapun. Dia mampu merayakan dalam keadaan yang lagi buruk, mampu merayakan dalam keadaan lagi gagal. Bukan berarti mereka merayakan kegagalan, tapi selalu aja cinta tuh bisa melihat dari segala sisi dan mereka bisa merayakan. Misalnya kayak seseorang lagi bertanding lalu dia kalah, nggak dapat gelar. Terus cinta itu bisa begini, it's okay man, at least you tried your best. Ayo let's party, ayo rayakan. Nah, itu cinta tuh. Cinta bisa aja melakukan perayaan-perayaan walaupun dalam keadaan yang sebenarnya nggak bisa dirayakan. Nah, ketika ini dilakukan itu ngubahin banget loh. Benar, ngubahin banget. Dan ketiadaan perayaan juga yang membuat kita juga jadi hancur hati kan. Ya akhirnya banyak dari teman-teman gue denger ceritanya ketika mereka ranking 10 mereka nggak dirayakan. Bahkan ya mendapatkan sebuah apa ya mungkin dihantam sama orang tuanya, disikat sama orang tuanya. Lalu dia bekerja keras untuk jadi ranking 5. Waktu jadi ranking 5 bukannya dirayakan malah dibilang harusnya kamu bisa ranking 3. Tapi waktu jadi ranking 3 harusnya kamu bisa ranking 2. Waktu ranking 2 harusnya kamu bisa ranking 1. Waktu ranking 1 orang tuanya bilang kamu jangan sombong. Ya papa aja dulu ranking 1 biasa aja. Jadi kita sebagai anak kita punya satu kerinduan ya buat dirayakan. Nah itu kenapa love celebrates. Cinta itu bisa merayakan. Apalagi ketika satu orang sedang mengalami kelemahan, lu bisa nggak merayakan mereka? Ketika mereka dalam keadaan hancur, dalam keadaan gagal, lu bisa nggak merayakan? Minimal. Lu merayakan keberadaan mereka sebagai manusia. Atau mungkin merayakan keberadaan mereka sebagai keluarga lu. Merayakan keberadaan mereka sebagai sahabat lu, sebagai temen lu. Harus bisa dirayakan. Kalau kita gagal merayakan orang, ya sebenarnya gagal mengasihi itu kita. Karena seringkali kita tuh gini, sebenarnya ini juga ada dalam sebuah elemen cinta yang lainnya. Ya, cinta itu mampu melihat yang terbaik dari seseorang. Nah, inilah yang membuat akhirnya cinta celebrates. Makanya kalau ngomongin cinta teman-teman, cinta itu seunik itu sehingga ketika kita menemukan satu elemen yang lain, dia berhubungan dengan elemen yang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nggak bisa sabar tapi nggak murah hati. Yang satu patient, yang satu kind. Nggak bisa. Kalau dia patient pasti akan membuahkan kind. Kalau dia kind pasti akan membuahkan patient.
Ya kalau kasih itu melihat yang terbaik, pasti kasihnya bisa merayakan juga. Kemarin gue bahas tentang kasih itu sabar, nggak tergesa-gesa. Kemarin gue juga bahas kasih itu tidak memenangkan argumen, tapi memenangkan hati. Nah, semua itu berkesinambungan. Jadi ketika kita menemukan satu cinta yang asli, lu akan kebuka lagi nih another pieces gitu ya, kayak puzzle-puzzle terbuka. Ketika lu membuka pintu rahasia tentang cinta, misalnya cinta yang sabar, lu temukan, lu buka, nanti di dalam ada lagi pintu-pintu sampai akhirnya lu sedang berada dalam satu kayak apa ya, gue bisa bilang kayak maze gitu, yang kebuka-buka, tapi dalam satu maze besar yang namanya love maze. Dan di situ banyak banget pintu kesabaran, pintu perayaan, pintu celebrate, pintu kebaikan, pintu murah hati, pintu melihat yang terbaik, pintu tentang cinta memenangkan hati. Wow. Ya, tentang cinta adalah kekuatan terbesar, cinta itu stabil. Wow. Makanya teman-teman, kalau lu mau mengalami makna cinta yang sesungguhnya, lu harus melakukan. Kenapa lu menemukan cinta sabar? Ya bisa juga karena orang lain sabar sama lu. Tapi lebih banyak kalau kita mau mengalami cinta itu ketika lu dalam situasi yang memaksa lu untuk gak sabar, lu memutuskan buat sabar. Langsung lu mengalami ya pendewasaan cinta tersebut dan lu memaknai cinta sabar karena lu mengalami dan melakukannya. Nah, sama tentang love celebrates. Everyone needs to be celebrated. Setiap orang tuh perlu dirayakan loh. Ya, yang perlu kita rayakan adalah mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang diciptain Tuhan dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Jadi at least ketika mereka gagal, ketika mereka lagi cacat, lagi kacau, at least lu bisa rayain mereka sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan. Ada satu cerita di mana gue waktu itu lagi marah sama Zuzu. Dan itu Zuzu mungkin usia 8 tahun, 7-8 tahun lah. Dan waktu gue marah tuh gue inget gue tuh menyakiti dia secara fisik. Gue lupa, kayaknya gue cubit kalau nggak salah. Gue cubit atau gue pukul, tapi pukulnya bukan di pantat. Kalau nggak salah di tangan. Pokoknya sesuatu yang gue tahu itu salah banget dan gue menyesal banget. Ketika gue marah, terus gue langsung merasa kayak, aduh, kenapa sih gue kayak gitu. Nah, waktu itu kejadiannya mungkin menjelang siang ya. Menuju sore itu gue mau pergi syuting program Generasi Seru waktu itu. Dan gue udah dijemput. Dan jujur ketika mau syuting tuh gue kayak rasa gak enak. Kayak aduh ini gue rasa hati gak enak baru bikin salah. Nah akhirnya gue udah bawa tas, bawa baju, bawa peralatan. Dan gue benar-benar dalam keadaan sedih pergi meninggalkan rumah. Sedang menuju ke lift. Ya gue tinggal di apartemen. Dan ketika gue sedang jalan menuju lift, tiba-tiba ada suara lari. Ya, Dedi. Ya ini bayangin teman-teman keadaannya, Zuzu baru gue sakitin. Gue marah dan kelewat batas lah. Dan keadaan Zuzu menangis waktu itu. Tapi beberapa waktu kemudian ketika di hari yang sama gue mau pergi dan gue meninggalkan rumah, keluar pintu, Zuzu lari. Terus dia peluk gue. Terus dia ngomong gini, Dedi, please come home soon. Dedi, please pulang cepet ya. Men, jujur itu ngancurin gue punya hati banget. Seorang anak yang baru disakiti, tapi anak ini lari menghampiri papanya yang baru nyakitin dia, dan dia merayakan, celebrate his death. Dia rayain papanya dengan semua kelemahannya, semua kekurangannya, dan dia bilang, Papa, Daddy, please come home soon. Pulang cepet ya. Gue tuh kayak ngerasa diinginkan. Gue ngerasa gue dirayakan padahal keadaan gue lagi buruk. Tahu nggak, itu apa yang Zuzu lakukan itu ngubahin gue sampai hari ini. Sejak hari itu gue menjadi pribadi yang jauh lebih lembut. Gue bahkan udah gak pernah spanky lagi, walaupun gue gak bilang spanky itu salah. Pada waktu yang tepat, pada emosi yang tepat, spanky diperlukan. Tapi momen itu membuat gue gak pernah spanky dia lagi. Dan gue merasakan gue dicintai, dan itu ngubahin gue banget. Nah teman-teman, jadi gini, seringkali kita memaksa orang tua untuk bisa memberikan kasih Tuhan, atau kita kenal dengan kasih Bapa. Tapi pertanyaannya gini, kalau orang tua lu gak kasih cinta ini ke lu, apa yang akan lu lakukan? Kalau orang tua lu belum bisa merayakan lu,
mungkin orang tua lu posesif, dia terlalu perfeksionis, sehingga dia nggak pernah merayakan lu, nggak pernah membanggakan lu, sehingga hidup lu jadi hancur. Nah, gue mau bilang gini, rasanya tidak dibanggakan itu nggak enak. Rasanya tidak dirayakan itu nggak enak. Mungkin orang tua lu begitu, karena dia juga nggak pernah dirayakan sama orang tuanya. Karena mereka juga nggak pernah diselebrate sama orang tuanya mereka, which is lu punya opung, lu punya nenek. Kalau lu mau membuat sesuatu berbeda, mungkin hari ini waktunya kalau lu denger video ini, waktunya untuk lu merayakan orang tua lu sebelum orang tua lu layak dirayakan. Coba deh celebrate mereka. Coba banggakan mereka sebelum mereka layak dibanggakan. Siapa tahu itu bisa mengubahkan mereka. Siapa tahu itu membuat mereka pada akhirnya merasa dicintai. Mungkin orang tua lu merasa mereka orang tua yang gagal. Mungkin mereka merasa mereka orang tua yang memang mereka tahu mereka nggak baik, tapi mereka nggak tahu gimana cara berubah. Tapi dengan cara lu memberikan cinta tanpa syarat ini, celebrate mereka, merayakan mereka, bisa jadi, bahkan gue yakin sesuatu pasti berubah. Pasti mereka mengalami cinta Tuhan. Sama kayak gue kan, orang tua yang nggak baik, orang tua yang kasar, orang tua yang nggak bisa mengendalikan emosi, tapi gara-gara anak kecil yang tetap bisa merayakan keberadaan papanya. Cinta itu yang mengubahkan gue. So teman-teman, this is love. Cinta tuh gak memaksa, gak menuntut. Cinta tuh bukan yang kayak, ayo aku mau pukul dia supaya dia berubah. That's not love. So jadi gue yakin banget sih sama cinta ini. Cinta yang merayakan itu sanggup mengubahkan. Teman-teman kalau bisa praktekin ini sebuat orang tua lu, buat siapapun yang hari ini mungkin lagi belum bisa dirayakan, gue yakin ini akan membawa dampak bagi banyak orang. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman dan membantu kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih mengasihi lagi. Alright, see you guys. God bless.